Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li kaget, tapi dia tidak panik. Dia berteriak rendah dan tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan. Roda emas muncul di belakangnya dan berputar terus-menerus. Hukum waktu yang kuat meluncur dari roda dan mengalir ke seluruh tubuhnya seperti gelombang yang mengamuk. Itu segera menyapu dua hukum waktu. Tapi kemudian, hatinya tenggelam. Karena aroma yang membingungkan itu masih ada dan tidak dikeluarkan oleh hukum waktu, tubuhnya masih gemetar tak berdaya. Kakak ketiga, bagus sekali. Pengkhianat Gao Feng, terima kematianmu. Pria tua berwajah gelap itu berteriak dan memberi Han Li senyuman sinis. Dia kemudian membentuk gerakan mantra dan menunjuk ke arah Han Li. Tapi kemudian, bayangan hitam di sekelilingnya berkembang. Tiba-tiba, 5 kura-kura hitam seukuran rumah muncul dan membuka matanya. Berkas cahaya hitam ditembakkan dari 36 mata aneh 6 kura-kura. Mereka berguling dan memadat menjadi garis hitam tipis yang menembus tubuh Han Li. Garis hitam tipis ini memancarkan aura yang sangat dingin dan tajam. Itu hampir sekuat pedang bambu awan Han Li. Pada saat yang sama, paku es di belakang kura-kura hitam bergetar dan ditembakkan, mengeluarkan pekikan yang membuat jantung berdebar saat menembak ke arah Han Li. Wanita muda berbaju merah muda itu juga membuat isyarat tangan dan pedang terbang berwarna merah muda terbang keluar dari tangannya. Dalam sekejap, itu berubah menjadi langit yang penuh dengan bayangan pedang merah muda yang semuanya menebas ke arah Han Li. Menghadapi langit yang penuh serangan, Han Li dengan dingin mendengus. Setelah membuat isyarat dengan satu tangan, dia membuka mulutnya dan memuntahkan bola api perak dengan diameter 10 kaki. Bola api perak segera menyebar dan berubah menjadi lautan api perak yang berukuran sekitar 1 hektar. Itu menenggelamkan tubuhnya di dalamnya. Gelombang besar api setinggi beberapa kaki bergulung dan aura panas yang tak terlukiskan meledak. Di dalam lautan api, seekor burung api perak terbang ke atas dan ke bawah. Itu adalah burung api-api esensi. Garis hitam dan paku es diselimuti oleh lautan api perak dan segera meleleh. Proyeksi pedang merah muda juga langsung menghilang, berubah menjadi pedang terbang merah muda yang dijilat oleh api perak di sekitarnya. Cahaya di permukaan pedang terbang itu dengan cepat meredup. Ekspresi gadis berbaju merah muda itu berubah, dan dia hendak memanggil kembali pedang terbangnya. Pada saat itu, bayangan perak melintas, dan Essence Flame Firebird terbang melewatinya, lalu membuka paruhnya dan menangkap pedang terbang merah muda dengan paruhnya. Kemudian, ia mengangkat kepalanya dan menelannya. Hubungan mental antara wanita muda berbaju pink dan pedang terbang merah muda itu langsung terputus. Dia mengeluarkan erangan teredam dan wajahnya menjadi pucat. Kakak ketiga, pria tua berwajah gelap itu berteriak ketakutan. Saat dia hendak mengangkat tangannya untuk melakukan sesuatu, burung api-api esensi tiba-tiba berubah menjadi bayangan perak dan menembak ke arahnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Sebelum burung api itu tiba, aura panas yang menyengat seperti terik matahari sudah tiba. Kekosongan bergetar hebat. Bayangan hitam di sekitar lelaki tua itu menguap seperti salju di bawah terik matahari. Ekspresi lelaki tua berwajah gelap itu sangat berubah, dan sosoknya kabur saat dia menembak ke belakang. Pada saat yang sama, cahaya hitam bersinar dari tubuhnya dan dengan cepat menyebar ke sekitarnya, membentuk domain roh hitam berukuran 30 meter. Kekuatan hukum dingin ekstrim bergolak di dalam domain roh hitam. Semua fluktuasi dalam jangkauan domain langsung dibekukan oleh kekuatan hukum dingin ekstrim. Pada saat yang sama, cahaya memancar dari tubuhnya saat dia memanggil 7 harta karun dengan berbagai warna. Mereka berubah menjadi lapisan penghalang pelindung di depannya. Ketika Essence Flame Firebird melihat ini, jejak ejekan seperti manusia melintas di matanya. Itu melebarkan sayapnya.
Selusin bintik cahaya perak besar muncul di sayapnya. Kecepatan esens Flame Fire tiba-tiba meningkat, dan itu berubah menjadi seberkas cahaya perak. Itu langsung mengejar lelaki tua berwajah gelap itu dan terbang ke domain roh hitam. Domain hitam yang tampaknya solid tidak berpengaruh pada esens Flame Firebird. Itu langsung menerobos dan menabrak lapisan penghalang pelindung di depan lelaki tua berwajah gelap itu. Beberapa suara renyah terdengar. 7 lapisan penghalang pelindung hancur seperti kertas, berubah menjadi titik cahaya spiritual yang hanyut. Esens Flame Firebird tidak melambat sama sekali. Dalam sekejap, itu menembus tubuh lelaki tua berwajah gelap itu. Tubuh lelaki tua berwajah gelap itu langsung terbelah dua. Segera setelah itu, kedua bagian tubuhnya terbungkus api perak dan terbakar habis-habisan. Ketika wanita muda berbaju merah muda melihat pemandangan ini dari kejauhan, dia akhirnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia mengertakkan gigi, berbalik, dan berubah menjadi seberkas cahaya merah muda, melarikan diri ke kejauhan. Namun, dia baru saja terbang beberapa ratus meter jauhnya ketika ruang di dekatnya beriak. Beberapa rantai transparan ditembakkan dan melilit tubuhnya dengan kecepatan kilat, mengikatnya dengan kuat. Pada saat yang sama, sosok kabur di udara di dekatnya. Sosok Han Li muncul begitu saja. Tubuhnya jelas telah pulih. Ekspresi wanita muda berbaju pink itu berubah lagi. Cahaya merah muda di sekitar tubuhnya menjadi cerah, dan dengan cepat menyebar ke sekitarnya. Dia juga membuka domain roh merah muda. Selusin wewangian muncul dari udara tipis di dalam domain merah muda, lalu bergabung dengan kekuatan hukum dalam domain roh, dan kemudian semuanya bergegas menuju Han Li. Murid Han Li menyusut. Permukaan tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan. Gelombang kekuatan hukum waktu muncul dan memblokir semua kekuatan hukum dalam domain, tidak membiarkan satupun dari mereka mendekatinya. Pada saat yang sama, dia menjentikkan jarinya, dan beberapa busur petir keemasan keluar dari ujung jarinya. Dalam sekejap, mereka memukul dahi wanita muda, dan Tian, dan area lainnya. Suara gemuruh terdengar, dan tubuh wanita muda berbaju pink itu hangus. Dia mengejang hebat beberapa kali, dan kemudian kepalanya miring ke samping saat dia pingsan. Domain roh merah muda juga menghilang setelah wanita muda itu pingsan. Selusin wewangian segera melayang ke sekitarnya. Han Li menjentikkan lengan bajunya, dan lampu hijau zamrud terbang keluar dari lengan bajunya, memancarkan kekuatan hisap yang kuat. Wewangian di sekitarnya segera berkumpul seperti sungai yang mengalir ke laut. Segera, mereka semua menghilang ke lengan bajunya. Pada saat ini, suara teredam tiba-tiba terdengar dari formasi pedang di kejauhan. Kemudian, bayangan hijau melintas, dan orang hijau kecil terbang keluar dari formasi pedang. Itu adalah Naschen Soul Penatuaki. Tidak ada yang tahu jenis sihir apa yang digunakannya, tapi sebenarnya ia lolos dari formasi pedang naga bertanduk. Begitu Naschen Soul hijau terbang keluar, ia langsung berubah menjadi pelangi hijau, dan kabur ke kejauhan. Pada saat ini, sosok si Chuan Kong melintas dan muncul di depan Naschen Soul. Dia melambaikan tangannya, dan cahaya hitam keunguan berubah menjadi tangan hitam keunguan besar. Itu meraih Naschen Soul hijau dengan kecepatan kilat. Naschen Soul hijau segera berjuang dengan sekuat tenaga. Namun, benang cahaya hitam keunguan keluar dari tangan besar itu, dan membentuk jaring padat yang dengan kuat memenjarakan Naschen Soul. Si Chuan Kong memandangi Naschen Soul yang hijau, dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia melihat ke arah Naschen Soul yang hijau, dan bertanya dengan suara yang dalam, "Elder Qi, kamu adalah seseorang yang selalu berada di sisi ibuku. Aku selalu memandang rendah dirimu, dan aku tidak pernah melakukan kesalahan apapun padamu. Mengapa kamu mengkhianatiku? Jangan berpikir kamu bisa menangkapku dan bertanya padaku tentang Tuan Muda." Naschen Soul hijau sepertinya tidak mendengar kata-kata si Chuan Kong, dan ekspresi tegas muncul di wajahnya.
Setelah raungan, tiba-tiba mekar dengan cahaya hijau yang menyilaukan, dan bergetar dengan suara mendengung. Si Chuan Kong terkejut ketika mendengar ini. Rekan Taois Si, cepat hentikan dia. Jangan biarkan dia menghancurkan dirinya sendiri. Han Li berteriak ke Si Chuan Kong mendengar ini, dan cahaya hitam keunguan di tangan besar itu bersinar terang. Benang cahaya keunguan hitam hendak memasuki Nas Chen Sol hijau, tapi sudah terlambat. Nas Chen Sol hijau memancarkan cahaya yang menyala dengan liar. Kemudian, dengan dentuman yang menghancurkan bumi, itu benar-benar hancur dengan sendirinya. Matahari hijau bundar muncul dari udara tipis, dan kemudian, ia mengembang dengan liar dan tersebar ke segala arah. Si Chuan Kong buru-buru mundur, tapi dia terlalu dekat dengan matahari hijau. Meskipun kecepatan reaksinya cepat, dia tidak bisa menghindarinya tepat waktu, dan dia akan tersedot ke dalamnya. Pada saat ini, sambaran petir emas jatuh dari langit, dan jatuh di depan si Chuan Kong. Itu menyala, dan berubah menjadi penghalang petir emas. Samar-samar orang bisa melihat dua pedang terbang emas saling silang di depannya. Matahari hijau meledak, dan dengan keras menghantam penghalang petir. Penghalang petir bergetar, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda retak. Setelah beberapa napas, matahari hijau dengan cepat meredup, lalu menghilang tanpa jejak. Sosok Han Li melintas, dan muncul di samping. Dia tanpa ekspresi membentuk segel tangan, dan penghalang petir emas juga menghilang. Itu berubah menjadi dua pedang hangat awan bambu, dan terbang kembali ke lengan bajunya. Rekan Taois Li, apa yang baru saja terjadi? Saya tidak tahu siapa Gao Feng ini. Si Chuan Kong berbalik dan menatap Han Li. Han Li tidak segera menjawab. Sebaliknya, dia memejamkan mata, dan sepertinya merasakan sesuatu. Pada saat ini, ledakan keras meletus dari kehampaan beberapa ribu kaki jauhnya. Kekosongan di sana berfluktuasi dengan liar, dan siluet kuning terbang keluar darinya. Di belakang siluet kuning, siluet jelas mengejarnya. Itu adalah Han Li yang lain. Dia melambaikan tangannya, dan 6 cahaya emas keluar dari tangannya. Mereka adalah 6 pedang bambu awan, lalu menebas ke arah siluet kuning di depannya. Suara udara yang robek bergema, dan 6 bayangan pedang emas muncul dari udara tipis di atas kepala siluet kuning itu. Kemudian, mereka menebas dengan cara yang menghancurkan bumi. Siluet kuning di depannya mengeluarkan dengusan dingin yang tajam. Dia melambaikan tangannya, dan cahaya kristal yang menyilaukan terbang dari tangannya. Samar-samar orang bisa melihat cermin perunggu kuning di dalamnya, dan cermin itu bertemu dengan 6 bayangan pedang emas di udara. Ledakan keras terdengar. 6 bayangan pedang emas ditolak, tetapi cahaya kristal yang menyilaukan juga meledak. Siluet kuning memanfaatkan kesempatan ini untuk terbang keluar, dan menghilang dalam keburaman. Detik berikutnya, ia muncul beberapa ribu kaki jauhnya, dan berubah menjadi siluet berjubah kuning. Itu adalah seorang laki-laki, tetapi wajahnya ditutupi oleh lapisan cahaya kuning, dan penampilannya tidak terlihat. Ekspresi si Chuan Kong berubah lagi saat melihat pemandangan ini. Jika saya tidak salah, semua ini dilakukan oleh orang ini. Meskipun saya tidak tahu metode apa yang dia gunakan, Penatua Qi dan yang lainnya pasti telah dipengaruhi oleh beberapa teknik rahasia orang ini, dan mereka mengira kami adalah orang lain. Itu sebabnya mereka mencoba membunuh kami, kata Han Li sambil menatap pemuda bertopeng itu. Ketika si Chuan Kong mendengar ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan ekspresinya langsung berubah menjadi jelek. Han Li tidak terus mengejarnya. Sebaliknya, dia menjentikkan lengan bajunya. Han Li di samping si Chuan Kong berubah menjadi bola lampu hijau dan terbang keluar. Dalam sekejap, itu menyatu dengan tubuh Han Li. Ternyata klon. Formasi pedang naga bertanduk di samping juga hancur, dan berubah menjadi 12 pedang hangat awan bambu. Mereka juga terbang ke lengan bajunya. Formasi pedang menghilang,
dan mayat pria itu seperti gunung daging dan yang lainnya jatuh darinya, dan jatuh ke tanah. Maaf, situasinya mendesak sekarang. Meskipun saya menemukan sesuatu yang aneh, sudah terlambat untuk berhenti. Han Li berkata dengan meminta maaf dan mengangkat tangannya lagi. Begitu dia selesai berbicara, nyala api perak terbang keluar dan mendarat di sampingnya. Dengan tabrakan, sebuah tubuh jatuh darinya. Itu adalah pria tua berwajah gelap. Tubuhnya yang rusak telah disatukan kembali, tetapi auranya lemah. Pria tua berwajah gelap itu sepertinya berada di bawah semacam batasan. Dia terbaring di tanah, tidak bisa bergerak. Dia memandang Han Li dan Si Chuan Kong dengan kebencian. Api perak memadat dan berubah menjadi esens Flame Firebird. Dalam sekejap, itu memasuki tubuh Han Li. Si Chuan Kong mengabaikan kata-kata Han Li dan menatap lelaki tua berwajah gelap di tanah dengan ekspresi rumit. Kemudian, dia memalingkan matanya dan menatap pria berjubah kuning tidak jauh dari sana. Yang mulia memiliki penglihatan yang bagus. Anda dapat menyimpulkan begitu banyak hanya dengan beberapa petunjuk yang tersebar. Saya mengagumi Anda. Pria berjubah kuning itu memandang Han Li dari ujung kepala sampai ujung kaki dan bertepuk tangan sambil tersenyum. Saat dia berbicara, cahaya kuning di wajahnya dengan cepat menghilang, memperlihatkan wajahnya. Orang ini mengenakan topeng setengah perak yang menutupi bagian kiri wajahnya. Separuh kanan wajahnya terlihat, dan kulitnya putih dan halus. Dia tampak seperti pemuda berusia pertengahan 20-an. Setelah diperiksa lebih dekat, separuh wajahnya ditutupi dengan riasan. Pipinya merah cerah, dan bibirnya juga merah. Dia tidak tampak laki-laki atau perempuan. Itu sangat aneh. Hua Jing, ini kamu. Si Chuan Kong sepertinya mengenali orang ini dan berteriak. Kemudian, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan matanya menjadi merah. Dia terlihat sangat kesakitan. Auranya sangat kacau, dan ada tanda samar bahwa dia akan meledak. Han Li mengerutkan kening dan muncul di samping si Chuan Kong dalam sekejap. Dia melambaikan tangannya dan cahaya hijau memasuki tubuh si Chuan Kong. Aura kacau di tubuh si Chuan Kong segera menjadi tenang. Mata merah di matanya memudar, dan ekspresinya menjadi tenang. Rekan Taoisi, saya mengerti bagaimana perasaan Anda, tetapi sekarang bukan waktunya untuk berduka. Orang ini cukup kuat, dan hukumnya sangat aneh. Anda sepertinya mengenalinya. Apakah Anda tahu sesuatu tentang dia? Han Li dengan cepat mengirimkan suaranya ke si Chuan Kong. Basis kultivasi pria bertopeng itu sangat dalam. Dia telah mencapai tahap akhir dewa primordial, dan harta iblis di tangannya bahkan lebih kuat, jauh melampaui apa yang Penatuaki dan yang lainnya bisa bandingkan. Dia telah menggunakan 6 dari pedang hangat awan bambunya dalam pertukaran singkat mereka barusan, tapi dia masih tidak bisa menang. Nama orang ini adalah Hua Jing, dan dia adalah bawahan yang cakap dari saudari kelimaku, Si Jingyan. Dia berkultivasi dalam hukum yang mirip dengan hipnotis, dan dia mampu mengendalikan panca indera seseorang tanpa mereka sadari. Aku takut Penatuaki dan yang lainnya telah jatuh ke dalam perangkapnya seperti yang sudah kamu duga. Si Chuan Kong menarik napas dalam-dalam ketika mendengar ini, dan dia hampir tidak bisa mendapatkan kembali ketenangannya sebelum menjawab melalui transmisi suara. Ketika Han Li mendengar ini, dia mengerutkan kening lagi. Sebelumnya, pangeran pertama, Si Zanfeng, yang muncul di pegunungan Sihuan dan kota benteng yang mendominasi. Sekarang setelah dia tiba di kota pegunungan yang akrab, ada Si Jingyan. Sepertinya saudara dan saudari Si Chuan Kong di domain iblis tidak mudah dihadapi. Kakak kelima mengirimmu ke sini, kan? Apa tujuannya? Si Chuan Kong maju selangkah dan menatap Hua Jing dengan sinar merah darah di matanya. Pangeran ke-13, mengapa Anda bertanya ketika Anda sudah tahu jawabannya? Meskipun Pangeran kelima telah memerintahkan saya untuk mengambil kembali pipa Luoza dan kepala Anda, saya tidak berharap Anda memiliki ahli seperti itu di sisi Anda.
Saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang. Mengapa kita tidak membuat kesepakatan? Anda menyerahkan pipa Luoza, dan saya akan segera pergi. Bagaimana menurutmu? Hua Jing mencubit ibu jari dan jari tengahnya, melirik Han Li, dan berkata dengan suara rendah sambil tersenyum tipis. Han Li tidak mengatakan apa-apa saat mendengar ini. Lelucon yang luar biasa. Anda masuk tanpa izin ke kota pegunungan akrab saya dan membunuh begitu banyak bawahan saya. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Si Chuan Kong mengucapkan kata demi kata, niat membunuhnya meluap. Cek, cek, ini hanya kematian seorang pelayan tua dan beberapa anjing. Pangeran ke-13, kenapa kamu begitu marah? Kehilangan ketenanganmu seperti ini akan merusak wajah garis keturunan bangsawanmu. Hua Jing menutup mulutnya dengan satu tangan dan berkata dengan senyum aneh. Si Chuan Kong tidak banyak bicara, dan sosoknya melesat seperti kilat. Di bawah kilatan cahaya perak di lengannya, pipa Luoza muncul. Di bawah pencabutan 10 jarinya yang cepat, rune perak yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar darinya. Setelah memadat, lalu berubah menjadi ratusan bilah angin perak. Kecepatan mereka tiba-tiba berlipat ganda, membuat suara siulan yang menakutkan, dan mereka menembak ke arah Hua Jing seperti hujan badai. Bilah angin perak ini tidak hanya sangat cepat, tetapi juga muncul dan menghilang pada saat yang sama seperti hantu, menyilaukan orang dan membuat mereka merasa bahwa mereka tidak dapat dihindari. Ketika Hua Jing melihat pipa Luoza, matanya sedikit bersinar. Pandangan serakah melintas di matanya, tetapi sosoknya mundur seperti angin. Pada saat ini, kilat menyambar di belakangnya, dan 3 pedang terbang emas muncul tanpa suara. Dengan sedikit gemetar, mereka berubah menjadi bayangan pedang emas padat yang menekan dengan sangat kuat, menghalanginya. Melihat ini, ekspresi Hua Jing tidak berubah sama sekali. Dia mengangkat tangannya lalu melambai. Sebuah cahaya kuning menyala di atas kepalanya, dan lonceng kecil berwarna kuning yang indah muncul. Setelah suara seperti bel yang keras, cahaya kuning tanah yang menyilaukan terpancar dari bel kecil, dan setelah berputar, itu berubah menjadi hantu lonceng kuning tanah raksasa, menutupi tubuhnya. Pada saat berikutnya, bayangan pedang emas yang tak terhitung jumlahnya dan bilah angin perak tebal terbang, menebas ilusi lonceng raksasa. Dalam sekejap, permukaan ilusi lonceng raksasa beriak, tapi stabil seperti gunung, dengan mudah memblokir serangan keduanya. Melihat pemandangan ini, wajah si Chuan Kong tenggelam, dan dia mengubah gerakannya. Ratusan bilah angin perak segera terbang dan berputar di sekitar bel coklat raksasa seperti ratusan burung layang-layang perak. Jari-jari si Chuan Kong dengan cepat mencabut pipa itu. Dalam suara dentang, ratusan bilah angin perak segera berkumpul menuju satu tempat, langsung berubah menjadi 2 bulan sabit perak berukuran beberapa puluh meter. 2 bulan sabit perak bersinar dalam cahaya perak, mengeluarkan semburan suara gemuruh yang keras, menebas bel coklat raksasa dengan cara yang tampaknya lambat tapi sebenarnya cepat. Ketika Hua Jing melihat momentum dari 2 bulan sabit perak, dia sedikit mengernyit. Dia segera melambaikan tangannya, dan hantu lonceng coklat raksasa itu tiba-tiba menjadi cerah dan menjadi lebih tebal. Pada saat yang sama, rune coklat yang tak terhitung jumlahnya muncul dengan padat di atasnya, memancarkan kekuatan hukum bumi yang seperti gunung. Pada saat berikutnya, 2 bulan sabit perak menebas ilusi lonceng raksasa. Ruang berfluktuasi, dan 2 bulan sabit perak diam-diam menghilang ke dalamnya. Lonceng coklat raksasa, yang hampir besar, dan kekuatan hukum yang tak tertandingi di atasnya, semuanya tidak berguna. Apa? Melihat pemandangan ini, hati Hua Jing bergetar. Kakinya tiba-tiba menginjak kehampaan, dan tubuhnya berubah menjadi bayangan kuning yang melesat ke belakang. Tetapi pada saat ini, sosok di belakang Hua Jing kabur, dan sosok Han Li muncul. Dia meninju kekosongan itu dengan keras, dan itu tercetak di bel coklat raksasa.
Lonceng coklat raksasa itu berdengung, dan meskipun tidak pecah, cahaya kuning yang dipancarkannya bergetar hebat, membentuk riak kuning yang mengenai tubuh Hua Jing. Sosok Hua Jing yang mundur tiba-tiba melambat, dan dia langsung ditangkap oleh 2 bulan sabit perak. 2 bulan sabit perak berpotongan dan menebas tubuhnya, dan 2 hukum tata ruang yang tajam meletus. Suara teredam terdengar, dan tubuh Hua Jing tiba-tiba meledak. Daging dan darahnya berceceran di mana-mana, dan dia berubah menjadi tumpukan lumpur. Penatuaki, aku telah membalaskan dendammu. Beristirahatlah dengan damai, ekspresi si Chuan Kong santai, dan dia bergumam. Ada yang salah. Ekspresi Han Li tiba-tiba menjadi sangat serius, dan dia berteriak dengan suara yang dalam. Si Chuan Kong mendongak, dan ekspresinya juga berubah. Dia melihat semburan daging dan darah tiba-tiba melintas, dan menjadi transparan. Kemudian, dengan cepat memudar lalu menghilang. Ternyata itu hanya ilusi. Mata Han Li memancarkan cahaya ungu, dan dia tiba-tiba melihat sekeliling. Pada saat yang sama, kekuatan besar dari indera ilahi miliknya juga menyebar. Pangeran ke-13, apakah kamu ingin membunuhku begitu saja? Sungguh menyedihkan. Namun, jika aku, Hua Jing, hanya memiliki kemampuan sebesar ini, aku khawatir rumput di kuburanku tingginya lebih dari 10 kaki. Suara suram melayang dari jarak beberapa ratus kaki, dan pada saat yang sama, sosok Hua Jing melintas, dan dia muncul dengan ekspresi mengejek. Cahaya kuning menyala di atas kepalanya, dan cermin perunggu kuning perlahan bangkit. Cermin perunggu berukuran sekitar 1 kaki, dan memancarkan sinar cahaya kristal. Ada lingkaran pola seperti kecebong yang diukir di tepinya, dan di tengahnya ada bunga merah cerah yang mekar dengan indah secara tidak normal. Han Li melihat ke cermin perunggu kuning, dan matanya langsung tertarik oleh bunga merah cerah. Cermin perunggu berputar dengan lembut, dan bunga merah cerah di atasnya berputar seolah-olah hidup. Tidak baik. Dia tiba-tiba terbangun, dan kekuatan besar dari indera ilahi di benaknya tiba-tiba bergetar, dan kemudian melonjak. Tanpa sadar, bayangan merah muncul di benaknya, dan itu melilit di sekitar indera ilahinya, dan mencoba menembusnya. Namun, kekuatan besar Han Li dari indera ilahinya mulai beredar seperti gelombang yang mengamuk, dan segera menelan bayangan merah itu. Beberapa suara sutra yang robek bergema, dan bayangan merah itu segera tercabik-cabik dan ditelan, dan menghilang tanpa jejak. Pikiran Han Li tiba-tiba menjadi jernih, dan dia dengan ringan menghembuskan napas. Kemudian, dia menatap Hua Jing dengan tatapan seperti pisau. Hei, aku tidak menyangka indera ilahimu begitu kuat. Kamu benar-benar bisa melepaskan diri secara paksa dari teknik cermin bungaku. Aku mengagumimu, tapi, jejak keterkejutan melintas di mata Hua Jing, dan dia segera menyeringai dengan cara yang aneh. Hati Han Li bergetar, dan dia menjadi waspada. Wosh, wosh. Pada saat ini, 2 suara siulan tajam terdengar, dan 2 bayangan putih melesat dari kiri dan kanan, dan menyerang tubuhnya dengan kecepatan kilat. Kulit Han Li berubah, dan cahaya keemasan melintas di permukaan tubuhnya. Dia segera berubah menjadi bayangan, dan mengelak ke samping, dan nyaris menghindari serangan kedua bayangan putih itu. Sosoknya melintas, dan muncul beberapa ratus kaki jauhnya. Dia memandang si Chuan Kong dengan ekspresi jelek, dan berkata dengan suara yang dalam, "Rekan si pencuri, berikan aku hidupmu." Pada saat ini, mata si Chuan Kong terbuka lebar, dan dia sekali lagi bergegas menuju Han Li. Dia memainkan luoza pipa di tangannya, dan nada musik perak yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar darinya. Kemudian, mereka mengembun menjadi bila angin perak yang memenuhi langit, lalu meledak ke arah Han Li. 2 garis cahaya putih berputar di udara sebelum meluncur ke arah Han Li lagi. Ini adalah sepasang penguasa batu giok putih. Si Chuan Kong membuka mulutnya, dan menyemburkan 2 bola esensi darah,
yang melintas kedua penguasa batu giok. Karakter jimat putih yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari penguasa giok, dan dengan pusaran, kedua penguasa giok itu langsung berubah menjadi dua bola cahaya putih kabur seukuran istana. Mereka memancarkan gemuruh yang teredam, dan mendesak ke arah Han Li. Han Li mengerutkan kening, dan kilat keemasan melintas di tubuhnya. Kemudian, dia menghilang tanpa jejak, dan muncul tidak jauh di belakang si Chuan Kong di saat berikutnya. "Rekan Si, cepat bangun!" Dia berteriak dengan suara yang dalam, dan suaranya sekeras guntur. Kedengarannya seperti auman singa atau harimau, dan bahkan samar-samar terasa seperti suara bahasa Sanskerta. Ini adalah teknik raungan singa Buddha yang telah dia pelajari di masa lalu, dan memiliki kekuatan magis untuk mengguncang jiwa dan menghancurkan ilusi. Namun, si Chuan Kong tidak menanggapi teknik auman singa Han Li. Dia berbalik dengan kecepatan kilat, dan tiba-tiba melambaikan kelima jarinya.